Saya memilih sebagai investor saham karena di bursa saham itu ada uang yang besar. Di Bursa Efek Indonesia sekarang kapitalisasi pasarnya saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mungkin hampir 10.000 triliun, Pak. Ke Amerika misalnya, satu perusahaan di sana kalau tidak salah Apple pernah menyentuh harga 2 miliar, 2 triliun dolar. 2 triliun dolar itu kalau kali 15.000 itu 30.000 triliun untuk satu perusahaan. Belum yang lain ada Microsoft, ada Google, ada Facebook dan lain-lain. Ya, sangat disayangkan kalau seseorang tidak mengenal bursa saham. Saya dilahirkan dari orang yang tidak punya. Ya, rumah saya juga 4 kali 10 meter, dibuat dari bukan dari dinding, tapi dari dindingnya dari papan. Ya, Hmm. ya, plafonnya juga tidak ada, rumahnya di bawah jalan, ya. Sangat jelek sekali rumahnya. Dan ketika saya tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi, Pak. Saya harus bekerja di bank sebagai clerk, pegawai tata usaha, tahun 79, itu 1979, gaji saya 20.700. Pekerjaannya hanya disuruh-suruh, karena tamatan SMA nggak bisa. Nih, kamu fotokopi, saya fotokopi. Saya mulai dari gaji saya 20.700 lupa. Gaji kecil, hidupnya hemat, sehingga saya masih ada punya sisa uang untuk membeli saham, Pak. Kalau saya bisa, kenapa orang lain tidak bisa? Yang penting tadi, seperti firman Tuhan bilang kepada kita, salah satunya itu harus hidup hemat. Ya, Semua itu mulai oke. dari kecil, Pak. Dari besar kan nggak punya. Saya kan orang nggak punya, Pak. Bagaimana dari besar? Orang lain semua berinvestasi di saham itu hanya sampingan, Pak. Kecuali saya yang utama. Karena menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan orang tidak tahu. Ada seorang di dunia ini yang hanya berinvestasi di bursa saham, mempunyai uang sampai 100 miliar dolar. Usianya sudah 93 tahun, masih bisa cuan besar, Pak. Mungkin kalau kita usaha lain, capek. Orang tua yang umur 93 tahun ini, Warren Buffett ini, usia 93 tahun, tahun lalu masih untung dari investasinya di Apple itu 1.720 triliun. Ini profesi yang betul-betul sangat nikmat sebetulnya. Harusnya jadi usaha pokok, tapi orang semua jadikan sampingan. Bisa cuan 1.720 triliun tanpa melakukan apa-apa, lupa. Hanya simpan saja, tidur saja, Pak. Iya. Menjadi kaya itu penting, tetapi kelihatan kaya tidak penting. Karena ingin terlihat kaya, menghabiskan uang banyak. Contohnya, kalau seseorang ya mau pamer, beli mobil, mahal-mahal, orang itu lupa. Mobil yang mahal itu depresiasi. Mulainya setiap tahun tambah dan akhirnya ujungnya jadi tua. Berapa banyak uang dia yang dihabiskan. Coba kalau uang dia itu jangan dibelikan mobil, tapi dibelikan saham, terus dia meningkat terus seperti harga saham BCA ketika go public. BCA itu 23 tahun yang lalu go public hanya 1.400. Dia sudah split, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi... Kalau sekarang harga sahamnya 8.000 lebih, itu jadi 350.000. 350.000 dari 1.400 selama 23 tahun itu kenaikannya kira-kira mungkin 24.000% ya. Sekitar segitu, saya hitung cepat saja. Kalau dia 23 tahun yang lalu dia beli saham BCA, naik 24.000%. Tapi ketika dia beli mobil, 23 tahun kemudian mobil mewah, mungkin jadi besi tua, nggak ada nilainya lagi sekarang. Selain dia rugi, kedua, beli mobil mahal juga, beli mobil mahal, dalam soal investasi ruginya besar. Gaya hidup pamer itu juga bahaya, Pak. Kenapa? Satu, membuat orang lain iri, Pak. Yang kedua, bahaya juga di jalan. Kalau orang tahu, pikir, waduh mobilnya mewah nih pasti orang kaya, bisa dirampok, Pak. Bahaya juga untuk dirinya sendiri. Saya tahu saham, mengenal saham itu ketika usia saya umur 30, Pak. 30 sangat terlambat. Sedangkan Warren Buffett sudah membeli saham ketika usia 11 tahun, Pak. Jadi kalau dia bisa menjadi investor saham yang hebat itu, dia sudah mulai ketika usia 11 tahun. Tapi tentu saja harus berhati-hati. Seorang yang membeli saham, dia harus tahu apa yang dia beli. Jangan pernah kita tidak tahu apa yang kita beli kucing dalam karung. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Bacalah annual report. Jangan pernah membeli saham
sebelum mempelajari annual report, kita menemukan perusahaan yang bagus dan murah. Kita mendapatkan Mercy yang dijual di harga bajai, Mercy yang dijual di harga di dunia nyata tidak ada, ya hanya ada di bursa saham karena di situ banyak orang yang tidak tahu. Tidak apa-apalah kalau ada beli saham 10, yang satu rugi, yang 9 untung, nggak apa-apa. Paling penting ketika kita gagal, kegagalan itu bisa jadi tempat kita belajar ya. Ketika kita gagal, kita jadi tambah pinter. Jadi kalau kita membeli saham, kita salah membeli saham, kita jadi tambah pinter. Tapi kalau kita benar beli saham, kita tambah kaya. Kalau salah memilih saham, kita tambah pinter. Kalau kita benar memilih saham, sahamnya naik, kita tambah kaya. Kira-kira gitu.